Saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kasreman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9, yaitu aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan aksi nyata ini dilakukan berdasarkan rancangan kegiatan aksi nyata yang saya buat pada tugas koneksi antar materi modul 1.4. Terdapat dua kegiatan yang akan saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah, yaitu 1. Menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan cara menerapkan segitiga restitusi kepada rekan sejawat. 2. Menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan cara menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Berdasarkan rancangan kegiatan aksi nyata yang telah saya buat pada koneksi antar materi, maka latar belakang kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah mewujudkan budaya positif di sekolah, merubah stimulus respon menuju cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dalam setiap tindakan, mengenalkan keyakinan kelas atau sekolah kepada seluruh warga kelas atau sekolah, sebuah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh warga kelas atau sekolah, berbagi praktik baik dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga tercipta disiplin positif. Banyak guru yang belum memahami tentang 5 posisi kontrol seorang guru dan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Menyebarkan tentang pentingnya budaya positif di sekolah. 2. Berbagi pengalaman dengan rekan guru ataupun siswa untuk menciptakan disiplin positif berdasarkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 3. Berbagi praktik baik tentang bagaimana mengatasi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. 4. Berbagi pengetahuan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Dampak bagi murid. 1. Murid dapat memahami tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. 2. Merubah pola pikir murid, apapun tindakan yang dilakukan selalu ada sebab dan akibat. 3. Dengan adanya perubahan yang diharapkan, sekolah lebih berpihak pada murid. 4. Mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta kondusif. Tolak ukur. Hal yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah 1. Terciptanya keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. 2. Guru memahami tujuan dari setiap tindakan murid, berpikir proaktif untuk membimbing murid ke arah yang lebih baik. 3. Guru menerapkan segitiga restitusi untuk mendorong motivasi intrinsik dari dalam diri murid. 4. Terciptanya disiplin positif di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh semua warga sekolah. Lini masa tindakan. Tindakan 1. Mengajukan gagasan kepada kepala sekolah tentang budaya positif dan keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan kedua, menyebarkan pemahaman tentang pentingnya budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan cara menerapkan segitiga restitusi pada rekan sejawat dan pada siswa. Tindakan ketiga, mendata dan memantau kelas yang telah menerapkan keyakinan kelas. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan wali kelas. Tindakan yang keempat adalah memantau dan mengevaluasi dan refleksi untuk membuat langkah yang lebih baik. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif kepada rekan guru dan siswa. 2. Ruangan dan LCD proyektor. 3. Motivasi dan dukungan moral. Cara mendapatkannya, saya akan melakukan langkah-langkah seperti di bawah ini. 1. Meminta izin kepada Wakasek Sarpras untuk meminjam peralatan yang dibutuhkan. 2. Berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum terkait kegiatan menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif yang akan dilakukan kepada rekan sejawat dan siswa. 3. Mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif kepada rekan guru dan siswa dapat dilihat pada video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan memberi pengarahan atau menularkan pengetahuan saya kepada kalian terkait tentang materi budaya positif. Menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dengan menciptakan budaya positif itu diharapkan kalian tuh bisa menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah kamu bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri kamu sendiri. Kebiasaannya, kamu itu biasanya anak-anak hari ini yang nilainya 80 nanti bisa dapat hadiah. Nah, kamu melakukan hal itu, mencari nilai 80 atau mencapai nilai 80 karena apa? Karena ada motivasi dari luar, eksternal itu tadi apa? Hadiah. Cah, besok kamu kalau nggak datang, kamu nanti saya strap. Kamu datang akhirnya tepat waktu karena apa? Karena takut di strap, karena ada ancaman itu tadi. Itu juga termasuk motivasi walaupun bentuknya negatif karena berbentuk ancaman. Nah, sekarang itu saya ingin mengajari kalian istilahnya menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri kalian sendiri. Motivasi yang bisa membuat kalian itu melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran kamu sendiri. Jadi bukan karena motivasi dari luar. Entah kamu karena takut diancam, takut dihukum, takut karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian, itu adalah salah satu bentuk dari motivasi dari luar yang mendorong kamu melakukan perbuatan itu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa sekolah itu sebagai ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat ataupun jamur-jamur. Nah, di sini yang menjadi bibit itu siapa? Kalau sekolah itu dianggap ladang, murid. Nah, Pak Tani itu siapa? Guru. Jadi Pak Tani itu apapun bibitnya, jadi nggak tergantung loh. Entah itu bibitnya baik, bibit kualitas unggul misalnya, dengan bibit yang belinya murahan misalnya, kalau ditanam oleh seorang guru yang tepat, ditanam di tempat yang subur, diberi cahaya matahari, dipupuk dan dirawat tiap hari, kira-kira bibit yang unggul dengan bibit yang murahan tadi itu kira-kira akan tumbuh lebih baik yang mana? Padahal yang bibit yang unggul tadi itu cuma asal ditanam, tidak dirawat, tidak dikasih pupuk, tidak diopeni istilahnya. Bedanya di mana? Dari apa? Dari perlakuan kan. Kamu bisa menjadi seorang bibit yang unggul di tangan oleh guru-guru yang Pak Taninya itu memang benar-benar bisa memahami bagaimana cara merawat kalian. Tapi kalau kalian dirawat dengan cara yang salah, bibit unggul sebaik apapun, sepintar apapun intinya kalian itu, memiliki kemampuan hebat tapi di tangan guru yang salah, kamu nggak bakal jadi orang. Benar? Itu bukan teori, tapi itu kenyataan. Kalau kamu kembalikan ke diri kamu sendiri dan kamu berpikir, ya bukan sih. Jadi betapa besarnya peran seorang guru dalam mendidik murid. Nah, di sini ada yang namanya konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, kalau di sini disiplin itu banyak orang memaknai sebagai satu kepatuhan yang memiliki kecenderungan ketidaknyamanan dan sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Itu biasanya disiplin itu anggapan kalian seperti itu. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya sendiri ataupun berasal dari luar yang bisa dianggap sebagai dari luar itu seperti apa sih? Contohnya keteladanan seorang guru. Kamu biasanya gini, wong bapak ibu guru ya bu, neng mbok dinyami lo ngobrol, itu bukan bentuk satu keteladanan ketika kamu melihat sesuatu hal yang buruk dan kamu menerapkannya. Wong gurune jaman wae ngajar ning warung kok bu aku ya wae ngajar ya tak ning warung wong. Katanya guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari karena mengikuti keteladanan seorang guru. Oh, misalnya kamu melihat, upacara, bapak ibu guru loh bu, banyak yang nggak ikut upacara, kamu kan menilai ke saat itu. Dan ketika seorang guru itu menunjukkan perilaku yang tidak baik, kamu cenderung itu apa? Mengikutinya tanpa sadar, padahal kamu tahu itu buruk. Itu jelek, tapi kamu ikuti.
Karena kamu merasa apa? Wong gurune wae ngono, masa aku gak ngono. Gitu loh prinsip kamu. Kamu nggak punya nggak punya satu kepribadian yang itu salah. Berarti saya nggak boleh seperti itu. Kamu belum bisa seperti itu. Dan banyak bapak ibu guru termasuk saya belum memberi keteladanan yang baik. Saya menyadari itu. Contohnya apa sih? Hal kecil aja lah. Tadi berdoa, harusnya saya melihat kalian itu dalam artian menginginkan kalian berdoa. Tapi saya sibuk membuka laptop. Akmal melihat saya tahu. Saya membuka laptop dalam kondisi terpaksa karena laptop saya itu harus mau dipakai 30 menit itu harus sudah nyala dulu. Padahal saya berpacu dengan waktu karena kalian segera mau remedi matematika. Itu alasan saya. Dan ketika kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kamu tidak melakukan dengan sikap yang tegap, itu sebenarnya itu kamu sudah melakukan satu intinya? Tidak menghargai. Tidak menghargai apa? Diri kamu sendiri. Tidak menghargai apa? Laku kebangsaan kamu. Kalau kamu menganggap, alah bu, kan cuma nyanyi bu, gitu aja kok permasalahan, enggak seperti itu. Itu lagu wajib, lagu Indonesia Raya itu bisa memunculkan nasionalisme dalam diri kalian. Kalau kamu menyanyikannya sambil lalu, enggak mengambil maknanya, itu sama aja bohong. Lagu itu cuma menjadi lagu-lagu biasa kayak lah. Enggak seperti itu, Cah. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan, mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kalau kamu pengen merdeka kan nggak mau diperintah-perintah atau kamu harus ini, harus ini gitu kan. Tapi akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri kamu sendiri. Jadi merdeka itu kamu nggak bisa lepas dari perintah orang lain, tapi kamu juga tidak boleh lepas memerintah diri kamu sendiri untuk bersikap disiplin. Jadi merdeka dalam artian itu apa? Ada hal-hal yang tetap harus dipatuhi. Enggak merdeka terus sebebas-bebasnya merdeka tanpa ikatan tuh enggak. Jadi merdeka dalam artian di sini tuh kamu harus bisa memerintah diri kamu sendiri untuk apa? Kalau di sekolah ya bersikap disiplin, mematuhi peraturan dan lain-lain. Itu namanya memerintah diri sendiri. Kalau ada guru ngomong berarti kamu harus bisa memerintah diri kamu sendiri untuk diam mendengarkan. Itu namanya merdeka, bukan dipaksa. Karena muncul kesadaran dari dalam diri kamu sendiri. Untuk apa? Untuk bersikap menghargai dan menghormati orang lain. Paham, Cah? Nah, dari dua pendapat di atas, ini ada pendapat dari Dian Gosen yang mengatakan bahwa disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian dapat disimpulkan dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen ini adalah murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Kamu tahu nilai-nilai kebajikan universal? Profil pelajar Pancasila itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Bersikap hormat menghormati, tekun, disiplin, kemudian apa, Cah? Tepat waktu, ramah, empati, bertanggung jawab, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini dinyatakan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi untuk menguasai diri, untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasi ini muncul dari kesadaran diri kamu sendiri, bukan karena dari orang lain, bukan karena dari paksaan, bukan dari aturan, tapi muncul dari dalam dirimu sendiri. Untuk berbuat lebih baik sesuai dengan nilai kebajikan yang kamu yakini. Kamu meyakini enggak kalau harus jadi manusia itu harus saling hormat menghormati? Meyakini hal itu enggak? Harus seperti itu kok. Oh berarti harus disiplin. Disiplin tepat waktu. Mengerjakan tugas juga tepat waktu. Itu keyakinan diri apa bukan? Apa kamu enggak memiliki keyakinan diri itu? Tugas sih gampang bu, dikerjakan nanti aja lah. Apa keyakinanmu seperti itu? Enggak toh. Kamu tetap memiliki keyakinan untuk mengerjakan tugas tepat waktu, walaupun kenyataannya karena kondisinya mungkin kamu terlalu capek karena banyak main, terus akhirnya kamu nggak tepat waktu. Itu adalah kesalahan yang kamu lakukan tanpa kamu menyadari, tanpa kamu bisa
memberitahu atau memerintah dirimu sendiri untuk berbuat sesuai dengan kebajikan universal itu. Bagaimana Akmal? Kamu mengantuk? Mau tak ajak main game? Gak mau kan? Mau main game? Kemarin tak ajak main game manusia atau monyet aja kamu. Tak ajak main Marimin sama Marijo aja Ilham gak mau, ya kan? Kamu malu kan Ham? Kenapa? Kenapa? Tidak sesuai dengan, menurut kamu nggak sesuai dengan usiamu. Piye? Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 alasan yang memotivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti yang sudah saya singgung tadi, kamu kalau ada peraturan itu kan, kamu pertama kali alasan kamu disiplin itu apa? Tepat waktu apa? Oh takut dihukum Bu, nanti dihukum suruh keliling lapangan misalnya. Yang kedua, kamu sinau tekun, karena apa? Pengen nilaimu bagus, karena apa? Diiming-imingi imbalan. Itu berarti motivasi muncul itu bukan dari dalam diri kamu sendiri, tapi dari pihak luar, dari imbalan ataupun hukuman itu. Dan yang ketiga ini yang paling harusnya kamu miliki, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang kamu yakini. Dan saya yakin gak ada anak di sini yang meyakini nilai-nilai itu yang buruk itu nggak kamu yakini. Oh, kalau saya meyakini kalau hidup ini untuk saya sendiri Bu, kelas itu milik saya Bu, nggak peduli dengan orang lain. Kamu nggak mungkin punya keyakinan seperti itu. Kamu mesti berkeyakinan menghargai orang lain Bu, saling menghormati Bu, disiplin Bu, tepat waktu Bu, mempercayai teman, mempercayai orang lain. Kalau kamu nggak percaya dengan teman kamu naruh HP-mu sembarangan nggak mungkin loh Cah. Karena kamu mempercayai mereka, HP mbok cas kemanapun kamu pergi, kamu yakin HP-mu nggak akan hilang. Karena apa? Kamu percaya dengan teman. Itu adalah nilai kebajikan universal. Dan tanpa kamu sadari, kamu tuh sudah meyakini hal itu. Cuman dalam penerapannya, itu kamu belum sampai ke sana. Masih ada ego di dalam diri kamu, ya untuk melakukan hal yang kadang itu masih di luar apa namanya? Di luar peraturan atau maksudnya melanggar. Jadi sebagai bentuk kalau apa ya? Bentuk dari ketidakpuasan mungkin di sekolah kelasmu. Oh, pas waktu kegiatan karnaval dipilih ini ada yang nggak kecatat, merasa sakit hati misalnya. Kemudian terus akhirnya cuek, nggak mau ngapa-ngapain, emosinya tinggi karena apa? Dia sebenarnya pengen ikut, tapi karena nggak dicantumkan dia marah. Bentuk kemarahannya itulah sebagai wujud dari rasa tidak puas. Karena apa? Kebutuhan hidup manusia itu ada salah satu yang nggak terpenuhi, yaitu apa? Pengakuan. 3 motivasi sudah saya kasih tahu, 3 motivasinya tadi. Kemudian keyakinan kelas. Karena saya masuk karena kita ini sudah masuk di semester 2 nanti baru saya akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Keyakinan kelas itu adalah tindakan nilai kebajikan yang kita sepakati di kelas yang harus kita laksanakan. Jadi ketika kamu melanggar keyakinan itu, maka ada konsekuensi, kamu harus memperbaiki kesalahan kamu. Keyakinan kelas itu tentang nilai-nilai kebajikan apa yang kira-kira di kelas itu berlaku. Apa kira-kira, Dimas? Kalau di kelas itu nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita tanamkan di kelas? Menghormati, saling menghormati, menghargai, ya kan? Terus apa lagi? Disiplin, datang tepat waktu. Kira-kira waktu gurumu ngajar, tiba-tiba temanmu datang kayak tadi, kamu merasa terganggu enggak? Ya enggak? Nah itu merugikan orang lain apa cuma merugikan diri kamu sendiri? Kenapa kok merugikan orang lain? Kenapa? Misalnya kamu datang terlambat, kamu merasa itu merugikan orang lain, ya kan? Nggak cuma merugikan diri kamu sendiri kan?
Kenapa kok bisa merugikan orang lain? Iya, karena apa? Kita mengganggu. Ketika teman-teman kamu masuk, teman-teman kamu tuh langsung terganggu konsentrasinya, langsung fokus ke kamu. Akhirnya buyar yang diterangkan gurunya tadi. Dan itu termasuk kamu nggak menghargai dan menghormati kepentingan orang lain. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, dituliskan dengan pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif, kata-kata positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi nggak semua nilai kebajikan itu bisa diterapkan. Jadi ada beberapa yang mungkin nggak cocok untuk sekolah kita, di kelas kita maksud saya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini dikatakan bahwa kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Dan ini komponen fisiologis kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini ada masalah kasus Doni kita baca, apakah kita ambil kasus Doni? Enggak ada. Kemudian kebutuhan cinta, kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh, kamu dibentuk kelompok, tapi ada salah satu temanmu tuh gak kamu sukai, akhirnya kamu tuh perilakumu tuh agak mengasingkan. Kira-kira perasaan teman kamu gimana? Kebutuhan apa yang nggak dia dapatkan? Kebutuhan ini, dia kebutuhan untuk tidak diterima. Dia merasa nggak diterima di kelompok itu. Dan ketika dia tidak diterima dalam kelompok itu, dia itu akan melakukan perbuatan yang mencerminkan ketidakpuasannya itu. Karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tadi. Karena perilaku itu tadilah. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan kamu. Kamu ya pengen wong kamu itu misalnya mampu menjadi pemimpin, tapi kamu nggak diakui teman-teman. Allah pemimpin kok gitu, bu nggak bisa bu, dia itu ini. Di saat itu kamu diragukan kemampuanmu dalam memimpin temanmu. Padahal kamu merasa memiliki kompetensi di situ. Kamu mampu membimbing temanmu. Tapi ada beberapa orang mungkin yang tidak puas dengan kepemimpinan kamu, akhirnya dia menilai negatif dirimu. Dan ketika kamu dinilai negatif, perasaan bagaimana? Sakit hati? Nah, sakit hati kan ketika kamu nggak dihargai itu kan sama aja nggak dihargai kamu. Kemampuan kamu disepelekan, tidak dihargai, akhirnya kamu melakukan perbuatan sebagai bentuk pemberontakan dari tidak dihargai itu. Itu adalah alasan dibalik tindakan yang kamu lakukan. Kebutuhan keempat itu adalah kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kira-kira kebutuhanmu, kebebasan kamu itu apa kalau di dalam pembelajaran ini? Kamu kan pengen gini toh. Kalau saya tuh pengen Bu, mendapatkan menentukan kamu tuh pengennya seperti apa. Saya tuh enggak saya tuh enggak terlalu minat dengan pelajaran itu, Bu. Berarti kamu diberi kebebasan untuk memilih, karena memang sekarang itu Bapak Ibu guru itu maksudnya memang diarahkan untuk memerdekakan anak itu tadi. Anak-anak itu tidak boleh dipaksa untuk menguasai satu mata pelajaran tertentu kalau memang dia tidak mampu. Kalau ketika kamu merasa tidak cocok dengan cara gurunya mengajar mungkin, jadi kamu mungkin bisa meminta, Bu, tolong Bu, metode mengajarnya diganti. Itu bentuk kebebasan kamu memilih. Saya itu nggak bisa Bu, kalau matematika itu harus angka-angka. Tapi kalau matematika menggunakan soal cerita, saya itu lebih paham Bu. Misalnya seperti itu. Itu kan salah satu kebebasan kamu meminta untuk diajar sesuai dengan kemampuan kamu. Sesuai dengan minat dan bakat kamu. Itu
menurut saya tentang kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau dalam pembelajaran, kamu itu kan suka usil kan, Ilham. Suka usil, suka ganggu temennya. Karena apa? Kamu tuh butuh sesuatu aktivitas yang bisa membuat kamu itu nggak jenuh mungkin. Karena mendengarkan saya ngobrol misalnya, kayak si Akmal itu ketika ini kan sedang mengantuk, dia mungkin butuh sesuatu yang bisa membuat mengusir rasa kantuknya. Nah itu kan bentuk kebutuhan kesenangan, ya kan Mal? Ketika gurunya menerangkan dan kamu rasa saya ngantuk Bu, gak bosen Bu, kamu pengen melihat sesuatu atau mungkin pengen bermain, melakukan sesuatu hal apa biar kamu tuh merasa senang dan tidak bosan lagi. Itu bentuk kesenangan. Ya sama kayak si Agus Ribut itu kadang di kelas itu suka cari perhatian kalau menurut saya. Ketika dia itu ini tuh bentuk dari pelampiasan karena salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Dia mungkin sedang mencari bentuk pengakuan lah kalau menurut saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, Cah. Yang pertama adalah menjadi penghukum. Ya contohnya tadi yang saya bilang, gurunya bilang, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu bentuk sebagai penghukuman. Ya sama kayak yang saya bilang tadi, ada anak telat sepatunya salah, dimarahi, pokoknya nggak mau tahu alasannya. Kalau kamu nggak bisa pulang, nggak bisa ganti sepatu kamu, atau nggak ada yang bisa mengantar sepatumu ke sekolah, lepas sepatumu, seharian kamu nggak usah pakai sepatu. Bilang seperti itu. Akhirnya anak yang melakukan kesalahan tadi itu nggak berani keluar kelas karena apa? Malu, karena seharian dia nggak pakai sepatu. Sepatunya disita oleh guru. Itu bentuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Contoh yang dikatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Itu kan memunculkan rasa bersalah dalam diri kamu, iya enggak? Oh iya, nanti wong tua aku ngerti piye ya, lek aku mau melompat pagar bolos. Kamu merasa bersalah saat itu. Suaranya memang halus, tapi guru itu sudah mengatakan kalau kamu tuh salah kalau dengan berbuat seperti itu. Posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Ini posisi yang paling kamu sukai. Karena apa? Di sini guru itu tidak akan menyakiti muridnya dan akan selalu membela kamu. Misalnya kamu melakukan kesalahan, dia itu berusaha untuk menutupinya untuk kamu. Dan itu menimbulkan apa? Ketergantungan kamu dengan guru itu. Suatu ketika guru itu ketika nggak bisa membantu kamu mesti akan marah dan merasa tidak diperhatikan lagi kan, nggak dianggap teman lagi toh. Kamu kan sukanya begitu. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dia mengingatkan kamu tentang apa yang dia lakukan selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sama seperti yang saya lakukan. Ya wis, gak apa-apa lah, silakan duduk. Biasanya kan seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya, murid itu dia itu merasa, dia berpikir kalau guru ini mau koncoku. Tapi ketika guru itu tadi tidak berbuat sesuai yang dia inginkan, maka dia akan kecewa. Tiba-tiba ngono ya, tiba-tiba Bu, kami kayak ngono kae, tiba-tiba gak friend be aku, gak bolo, kamu akan kecewa. Karena apa? Kamu merasa tergantung itu tadi. Tergantung untuk dibela, tergantung untuk merasa aman. Karena apa? Ya wis dimaklumi tindakanmu oleh guru itu. Dan paling ideal itu guru sebagai pemantau atau sebagai ini yang keempat ya. Ini sebagai pemantau, yang paling ideal itu sebagai manajer. Ini dia memonitor, berarti mengawasi. Jadi kata-kata yang sering dikatakan oleh guru sebagai pemantau itu dia akan mengatakan, ayo peraturannya apa? Kamu kok bisa sampai telat? Ayo peraturannya harus hari ini pakai seragam apa? Oh kamu salah kostum. Itu pemantau.
apa yang telah kamu lakukan? Dimas, apa yang kamu lakukan Toding? Kok sampai seperti ini? Biasanya seperti itu misalnya. Kok bisa sampai bajunya Agung Setiawan sobek? Kamu apakan? Loh, itu sebagai bentuk pemantau. Karena apa? Guru yang sebagai pemantau mesti dia memiliki riwayat catatan kamu. Oh, kamu tuh melakukan perbuatan kesalahan berapa kali, itu pemantau. Kalau sebagai manajer, dia itu kalau sebagai manajer ya, dia itu mengajak kamu untuk berdiskusi, maksudnya tidak menyalahkan kamu, maksudnya Dimas kamu salah karena hari ini kamu telat, nggak seperti itu, tapi dia ngajak ngobrol. Sebenarnya alasan kamu apa sih Dim, kok bisa telat? Oh saya tadi bangun kesiangan Bu. Kalau kamu telat itu berarti merugikan siapa Dim? Oh merugikan diri saya sendiri Bu dan teman-teman. Baik, oh berarti kamu sudah memahami kesalahan kamu, misalnya gitu. Wah, menurut kamu Dimas, untuk memperbaiki itu harus bagaimana? Kamu mesti bilang, saya akan Bu, membuat jadwal kalau tidur nggak boleh kemalaman. Jadi guru nggak menyalahkan, tapi memberitahu, memberi kesadaran dalam diri kamu sendiri untuk mengakui kalau kamu salah dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu manajer. Nah, yang harus dilakukan seorang guru ketika siswanya bermasalah itu menggunakan segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kamu itu kalau misalnya ya ada anak Rohim maju ke depan kerjakan ini, kamu nggak bisa, Rohim nggak bisa, dan tiba-tiba dia tergagap di depan tuh, ketawain teman-temannya. Kira-kira perasaan Rohim bagaimana? Rendah diri kan? Dia langsung merasa grogi, terus merasa nggak percaya diri kan? Kalau seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi, guru itu tidak menyalahkan kamu, tidak membuat kamu sebagai seorang yang bersalah, tapi membuat kamu itu menyadari bentuk kesalahan kamu. Menstabilkan identitas itu membuat kamu itu identitasmu itu tidak sampai kamu itu merasa dihakimi, merasa diapakan kalau seperti itu. Kalau kamu merasa kamu melakukan kesalahan tapi itu kamu nggak disalahkan di depan umum, itu berarti kalau kamu melakukan kesalahan ya, gurunya nggak langsung, oh kamu tuh nggak belajar tuh makanya kalau jam pelajaran belajar, kamu nggak dikatakan seperti itu, tapi cuma bilang, oh nggak apa-apa Rohim, silakan duduk kembali. Kamu saat itu diselamatkan, identitasmu diselamatkan. Kamu nggak bakal malu kan? Kamu nggak akan merasa malu, nggak bakal merasa rendah diri kan? Itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas, yaitu gurunya nggak menghadapnya pada saat itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan. Kamu akan ditanyakan apakah kamu melakukan kesalahan, apakah kamu sudah menyadari kesalahan kamu, kemudian kamu akan berusaha memperbaiki diri kamu. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan itu. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Dimas, menurut kamu keyakinan kelas kita itu seperti apa Dimas? Kalau kamu nggak pakai kayak sekarang kan nggak ada keyakinan kelas ya, peraturan ya. Kamu tahu peraturan sekolah kita bagaimana Dimas? Oh Bu, harus pakai seragam rapi, dimasukkan bajunya ke dalam misalnya. Terus yang kamu lakukan itu sudah sesuai peraturan apa tidak? Seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan yang kita yakini. Kamu yakin, oh harus disiplin Bu, baju harus dimasukkan. Itu kan salah satu bentuk keyakinanmu kan. Ketika kamu melanggar keyakinan kamu sendiri, itu bagaimana perasaan kamu? Kamu merasa bersalah? Iya apa enggak? Kalau merasa bersalah berarti berusaha memperbaiki diri enggak? Sudah seharusnya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika kalian itu melakukan kesalahan. Setelah saya terangkan tadi tentang budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kira-kira ada yang mau bertanya? Indah? Silakan bertanya Indah.
Oh, Indah belum siap dengan pertanyaannya. Faisal. Apa, Sal? Menurut Bu Kemi, benarkah supaya anak mau disiplin harus dengan cara yang keras? Menurut saya, apakah untuk membuat anak itu disiplin, apakah harus dengan cara yang keras? Tidak. Menurut kamu? Tidak. Tidak kan? Karena tiap anak jelas tidak suka dengan kekerasan. Ya. Cuma terkadang kamu tuh kalau dilembei tambah lembek, kalau dikerasi tambah keras. Kalau dilunai kamu itu juga nggak paham. Harusnya kamu juga harusnya menyadari, yaitu tadi lah mungkin salah dalam penanganan. Kalau kita membuat anak disiplin itu karena ada motivasi dari luar, contohnya hukuman ataupun dengan imbalan, itu berarti bukan dari kesadaran diri kamu sendiri. Maksud saya, mendisiplin itu bagus selama kamu lakukan karena kesadaran diri. Jadi harusnya muncul kesadaran dari dalam diri kalian sendiri untuk melakukan hal itu, untuk berdisiplin itu tadi. Seperti itu ya, Faisal. Elvia? Kan misal kan tadi ada materi tentang keyakinan kelas, kan keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan. Nah, yang saya tanyakan, kalau misal ada peraturan dalam kelas itu kan semua sudah sepakat dengan peraturan tersebut, tapi sedangkan ada salah satu atau beberapa anak itu yang tidak setuju, tidak mau menjalankan peraturan tersebut, itu bagaimana? Ketika kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu dibuat, berarti sudah disetujui. Karena kelas kamu itu 35, kemudian misalnya ada 5 anak yang tidak setuju, 5 anak tersebut mau tidak mau harus mengikuti. Karena apa? Persentase suara lebih besar yang setuju. Seperti itu kalau menurut saya, Elvia. Jadi bagaimana agar mereka 5 anak itu mau mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya mungkin mereka perlu didekati. Kita harus melakukan pendekatan secara persuasif, kita secara pribadi untuk mendekatinya, memberikan pemahaman dia tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu tadi. Nah, ini sebagai apa namanya? Sebagai tugas dari ketua kelas harusnya. Ketua kelas kan harus bisa merangkul semua warga kelasnya agar apa? Agar bisa menjalankan keyakinan yang sudah kita sepakati. Dimas. Ya, pertanyaan dari saya. Karena menurut Ibu, kalau kita itu membuat guru itu bisa percaya lagi kepada kita, karena kalau kita sudah pernah membuat kesalahan tapi kita sudah mencoba memperbaikinya. Bagaimana membuat seorang guru itu mempercayai kamu lagi ketika beliau pernah kamu kecewakan sehingga nggak percaya gitu kan? Ya. Tidak percaya dengan apa perilakumu misalnya. Memang gampang-gampang susah sih. Kita dulu dipercaya, tapi kemudian kita itu melakukan sesuatu tapi membuat beliau itu merasa kecewa. Berarti kan kamu mengecewakannya. Berarti kamu nggak bisa dipercaya. Karena mungkin kamu di depan itu terlihat begitu disiplin, mungkin pintar, alim, tapi di belakang tiba-tiba ada kasus yang menyangkut diri kamu dan itu sebenarnya tidak masuk di akalnya guru. Kok iso cah kuwi ketok menang ngono tiba seperti itu. Nah, itu berarti kan saat itu guru tadi hilang rasa percayanya sama diri kamu, gitu kan? Kalau menurut saya sih harus dimulai dari memperbaiki diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Kita harus merubah perilaku kita. Memang sulit membuat orang itu percaya lagi pada kita ketika kita sudah pernah mengecewakannya ataupun pernah mengkhianati kepercayaannya. Seperti itu. Tapi saya yakin dengan cara dengan kontinuitas, dengan niat kamu yang baik untuk merubah itu, saya yakin beliau akan kembali percaya. Bagaimana Dimas? Iya, piye? Ya, dengan perlahan merubah perbuatan yang dulunya jelek jadi lebih baik. Berarti kamu sudah sadar kalau perbuatan yang dulu itu jelek. Ya. Berarti harus dirubah menjadi lebih baik. Sekarang siapa lagi yang mau tanya? Asruri. Silakan bertanya Asruri. Kamu di sini pengurus kelas apa? Sekretaris ya? Ketua kelasnya siapa? Rohim. Oh, Rohim. Rohim mau bertanya? Oh, diwakili Asruri katanya. Silakan Asruri. Indah? Ayo Indah. Agak serak keras ya suaranya ya Indah. Bagaimana cara menumbuhkan sikap budaya positif di lingkungan sekolah? Bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah?
Itu berarti yang bertanggung jawab di sekolah itu siapa tahu warga sekolah itu? Warga sekolah itu siapa? Siswa, guru, penjaga sekolah itu juga warga sekolah, kepala sekolah itu juga warga sekolah. Agar terbentuk budaya positif di sekolah itu berarti harus dibutuhkan apa? Apakah cuma guru saja yang harus melakukan budaya positif? Apa semua warga menurut kalian? Karena itu kepentingannya untuk sekolah, berarti semua warga harus saling bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif. Caranya apa sih? Yo kebiasaan-kebiasaan positif itu. Kamu kalau ada pembiasaan literasi misalnya kemarin kan tahun kemarin ada toh budaya literasi itu, sebelum masuk pelajaran itu kan disuruh baca dulu, suruh ini, tapi kenyataannya juga nggak jalan. Padahal itu kebiasaan yang baik, pembiasaan yang bagus. Menciptakan budaya positif di sekolah bisa kamu lihatlah tiap hari itu ada penjemputan di depan Bapak Ibu guru membudayakan 5S. Apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu budaya positif. Ketika sering kita lakukan, maka akan memunculkan kesadaran dari dalam diri kamu sendiri untuk menghargai orang lain. Kemudian yang lain apa? Kebiasaan yang baik apa? Berdoa sebelum belajar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Hal itu fungsinya apa toh? Kok menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib itu fungsinya apa? Apa? Mengenang. Itu untuk menggerakkan hati kamu itu biar muncul rasa cinta tanah air. Kalau kamu sudah cinta sama tanah airmu, apapun kamu kalau cinta sama cewek lo, apapun kamu lakukan demi cewek yang kamu cintai itu, iya nggak? Artinya seperti itu. Kalau muncul rasa cinta kepada negaramu, pada sekolahmu, kamu akan melakukan hal yang terbaik untuk sekolahmu atau negaramu. Tapi ketika kamu nggak mencintainya, nggak peduli negara IKP ambruk, apa jalan terserah misalnya, berarti kamu nggak cinta sama Indonesia. Kamu nggak mau tahu mbah negarane sesuk dadi apa terserah. Sementing aku tetap urip, iso mangan, iso turu. Berarti nggak ada rasa cinta tanah air di situ. Kalau kamu malah terserah apa meja iki kan ranggunanku, mbok oret-oret, mbok coret-coret, mbok rusak, itu berarti kamu nggak cinta dengan sekolah kita. Karena ketika kamu mencintai sesuatu, kamu akan melakukan hal baik untuk menjaganya. Karena nggak mungkin kalau kamu mencintai sesuatu tapi kamu mengabaikan, itu kan nggak mungkin. Ya kan? Namanya aja cinta. Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa, Sururi? Langkah atau upaya apa yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik untuk dapat menumbuhkan budaya positif? Nah, ini hampir sama kayak Indah ya, yaitu menumbuhkan bagaimana upaya atau cara untuk menumbuhkan budaya positif, yaitu tadi melakukan pembiasaan yang baik kayak 5S, nyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kan termasuk tadi. Gitu ya? Ya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini. Seperti yang kamu tahu, 5 nilai kebajikan yang ada itu, ada beberapa nilai kebajikan. Ayo, sebelum kita membuat keyakinan kelas, silakan kita pahami dulu nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi, yaitu diantaranya yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nilainya di sini diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah nilai yang nggak bisa kita tinggalkan. Kemudian berakhlak mulia. Kamu tahu kan akhlak mulia itu seperti apa? Tahu, alhamdulillah. Tahu dan dipahami, kemudian laksanakan atau lakukan. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, yaitu tidak membeda-bedakan temanmu, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua adalah primary years program, yaitu diantaranya sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kamu memiliki komitmen enggak, Cah? Apa komitmenmu? Komitmenmu apa? Menjaga satu sama lain. Tenane. Komitmenmu adalah mencintai.
Mencintai apa? Sopo sih mbok cintai kuwi? Apa komitmenmu, komitmen dalam hidupmu itu komitmenmu. Ada lagi yang berkomitmen kayak tadi si Agung Septio, orang bodoh pun ingin membuat bangga orang tuanya, itu komitmen dia, dan dia itu sudah mengklaim dirinya kalau dia itu bodoh, dan itu gak bagus harusnya. Padahal nggak ada orang yang terlahir bodoh, semua orang tuh punya kepandaian yang mungkin saat ini belum kelihatan. Saya yakin kamu tuh punya kemampuan yang mungkin orang lain nggak punya. Kemudian apa tadi sampai mana? Komitmen. Kemudian nilai kebajikan dari 9 pilar karakter, yaitu diantaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis. Diplomatis itu apa, Cah? Apa berarti? Pandai apa? Diplomatis. Kira-kira di kelas kita tuh perlu nggak orang yang diplomatis itu? Contohnya untuk kegiatan apa? Diplomatis, pandai apa? Pandai bernegosiasi kan? Negosiasi, menjalin kerjasama kan? Diplomatis itu, apakah nilai itu perlu ada? Perlu, sangat perlu. Contohnya untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan-kegiatan seperti contohnya yang kemarin-kemarin pernah diadakan di sekolah. Apa contohnya? Karnaval, kemudian itu kan perlu koordinasi dan kekompakan dalam kelas untuk bisa terwujudnya dengan lancar, dengan baik. Apa bedanya itu dengan bekerja sama? Mungkin hampir sama. Oh, adik kakak. Katanya itu nggak ada yang salah, semua dianggap benar selama kamu nggak melenceng dari topik. Pak topik. Kemudian nilainya selanjutnya adalah hormat dan santun. Apakah sudah kamu lakukan hormat dan santun itu? Sudah? Sebagian mungkin sudah, sebagian mungkin belum. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan. Kepemimpinan jelas, kamu sebagai ketua kelas, ketua OSIS, kegiatan organisasi itu menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam diri kalian. Baik hati dan rendah, baik hati dan rendah hati. Baik hati dan rendah hati. Rendah hati loh ya, bukan rendah diri. Jangan salah, rendah hati dengan rendah diri itu beda. Rendah hati itu berarti apa? Sabar? Tidak sombong. Kalau rendah diri, minder, tidak percaya diri. Kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau toleransi saya yakin kamu sudah melaksanakannya. Kedamaian dan kesatuan itu yang jarang. Yang masih ada beberapa anak tuh nggak bisa menumbuhkan rasa damai di kelas tuh ada. Kemudian nilai selanjutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu adalah dapat dipercaya, lurus hati. Lurus hati itu seperti apa, Cah? Lurus hati. Susah loh jadi orang punya yang lurus hatinya itu. Prinsipnya lurus. Saya tahu kalau nggak belok itu berarti lurus. Dan lurus hati itu apa? Orang hatinya baik. Orang yang memiliki hati yang baik. Kalau baik itu, orang baik itu juga tergantung orangnya. Kita sudah merasa baik tapi belum tentu orang merasa kita baik loh. Iya kan? Kemudian pendengar yang aktif. Kamu itu senang jadi pembicara yang aktif tapi nggak mau jadi pendengar yang aktif. Ya? Jarang orang yang mau mendengarkan malah. Kita tuh suka kalau punya masalah tuh pengen didengarkan. Tapi ketika ada orang yang mengeluh pada kita tuh terkadang kayak ngerungok nih, tapi sak jenis ngerungok nih. Kebanyakan yang seperti itu. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Berarti apa ini? Sudah kamu lakukan memberikan yang terbaik dari diri? Harus setengah. Berarti setengahnya harus dikejar. Kemudian untuk nilai petunjuk hidup, peduli, penalaran. Penalaran itu apa, Cah? Logika. Memecahkan masalah.
bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Keteguhan hati itu berarti apa? Teguh pada prinsip. Dia tidak mudah digoyahkan, tidak mudah digoda. Karena apa? Dia sudah teguh hatinya. Kehormatan. Nah, kehormatan. Jangan gila hormat loh ya. Kita memang semua orang memiliki kehormatan diri. Selama kamu tidak merendahkan diri kamu sendiri, seorang lain pun tidak akan merendahkan diri kamu. Karena kehormatan itu ya dari perilakumu itu sendiri. Memiliki rasa humor, jelas kayak kelompok K itu banyak humornya. Berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Karena kalian sudah mengerti, sudah melihat contoh dari nilai-nilai kebajikan, sekarang kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang kalian yakini. Saya bagikan kertasnya, silakan ditulis sini dalam kalimat yang positif, jangan menggunakan kalimat yang negatif. Indah. Duh. Akmal, sudah dapat Akmal sini Akmal. Pak Kiai TKJ 1. Pak Multi. Dia mau pergi haji. Amin. Dibagi temennya ya. Tak kasih waktu 5 menit untuk mengisinya. Waktunya sudah selesai, sudah 5 menit. Silahkan saya minta tolong Faisal untuk ke depan menuliskan keyakinan kelas kita, Faisal. Ayo silakan dikumpulkan kertasnya. Ayo silakan dikumpulkan. Sudah siap? Silakan ditulis Faisal. Demikian ya. Coba Sal, gini Sal. Ditutup. Makanya itu tak suruh nutup tadi. Ini apa namanya? Si Agus Ribut malah gawe pantun. Anak pintar belajar dari buku, anak nakal belajar dari pengalaman. Yang bikin kita sukses bukan ijazah tapi Allah. Gak nyambung. Ijazah hanya menandakan jika dia pernah sekolah, bukan pernah berpikir loh. Tapi bukan berpikir loh, pernah bersekolah. Ijazah itu menandakan kalau kamu pernah sekolah tapi belum tentu berpikir. Kan gitu kamu ikut teman. Aduh. Oke, keyakinan yang banyak yang setelah saya baca ini, di sini ada yang mengatakan saling menghargai teman, kemudian membiasakan diri untuk menghormati teman, kemudian ada yang mengatakan menghargai pendapat orang lain, menghargai teman, mendengarkan guru yang sedang menerangkan, menghargai pendapat orang lain. Berarti nilai keyakinan kelas kita yang pertama, nanti kamu setuju apa enggak? Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Kemudian di sini ada yang mengatakan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, percaya diri. Kemudian ada yang mengatakan tanggung jawab, bertanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan kelas.
Di sini ada yang menuliskan saling menghargai, sama-sama menjaga kebersihan kelas, ya betul. Kemudian ada yang mengatakan saling membantu, sikap sopan dan menghargai guru. Tidak terlambat masuk sekolah atau kelas. Tahu Cah bedanya tidak terlambat masuk kelas dengan masuk sekolah? Tahu. Kalau terlambat masuk kelas itu? Setiap istirahat. Nah, kalian sering terlambat enggak? Berarti itu perilakumu itu benar atau salah? Tapi kenapa kamu suka banget melakukannya? Sudah terlalu cepat. Biasa. Sekolah lain aja 40 menit. Nah, pas 1 jam. Istirahat 1 jam. Pelajarannya 10 menit. Tidak terlambat masuk sekolah atau kelas. Kemudian saling menghargai, menghormati. Iya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak membedakan teman itu sama aja dengan menghargai apa tidak, Cah? Menghargai, menghormati itu berarti sama apa enggak? Beda. Bedanya? Kalau menghormati itu tidak bisa beda ke orang tertentu. Tapi kalau tidak membedakan teman itu semuanya dilakukan. Berarti nilai yang selanjutnya adalah tidak membedakan teman gitu. Oke. Di sini ada kata-kata menghargai guru dan teman, mendengarkan guru yang sedang menerangkan. Ketika guru menerangkan, kamu mendengarkan, itu berarti menghargai apa tidak? Berarti termasuk saling menghargai dan menghormati ya. Sudah include di situ. 6. Tidak terlambat. Oke, kira-kira dari nilai-nilai kebajikan yang kamu tuliskan, saya yakin sudah diwakili dari 6 ini. Sekarang Faisal boleh kembali di tempat duduk, terima kasih. Keyakinan kelas 12 TKJ 1 yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Bagaimana? Apakah kalian tidak sepakat atau sepakat? Sebelum ini didok, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Blok O, piye, sepakat enggak? Sepakat beda. Oke, sepakat ya. Yang kedua, bertanggung jawab. Bagaimana, sepakat apa enggak? Berarti kalau kamu bertanggung jawab, berarti ketika dapat tugas itu harus dikerjakan. Apakah dikerjakan dengan mencontoh temannya? Mencontoh pekerjaan teman itu termasuk sikap bertanggung jawab apa tidak? Tanggung jawab. Ada ya. Saya yang tanyakan, ketika kamu mencontoh pekerjaan temanmu itu menurut kamu itu sikap bertanggung jawab apa tidak? Bertanggung jawab karena kita ingin mengumpulkan tugas walaupun caranya salah. Ya. Bertanggung jawab itu artinya, karena ini nilai kebenaran, saya yakin itu bukan kalau kamu melakukan hal yang benar tapi dicemari dengan hal yang kotor, menurut kamu nilai yang kamu lakukan tuh bagaimana? Setengah-setengah. 60%. Berarti enggak kalau kamu tepat waktu tapi kok mencontoh punya teman nih, mencontoh berarti itu sikap yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun itu tetap tidak bertanggung jawab namanya. Karena apa? Kamu tidak menghargai diri kamu sendiri dan menghargai teman kamu. Uang di internet yang nggak ada ini nih loh, menjiplak plagiarisme itu harus, kalau kamu pengen mencantumkan punyanya blog seseorang, itu harus mencantumkan sumbernya. Tidak boleh tidak. Itu sudah menurut aturan di dunia maya. Kalau kamu kan kebanyakannya copy langsung kamu plekkan, itu namanya plagiat kamu itu. Dan untuk seorang plagiat itu tidak ada tempatnya. Kamu nggak akan diterima dimanapun. Dan mencontoh tugas hasil yang kamu dapatkan seperti apa? Hasil apa ini?
Hasil plagiat karena mencontoh. Iya. Karena nilai kebajikan itu nilai yang benar, tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai yang salah. Berarti ketika kamu mencontoh pekerjaan teman kamu, kamu tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun itu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kelas itu milik siapa aja? Kita bersama. Berarti harus dirawat siapa? Bersama-sama. Kalau makan harusnya dibuang di mana tempat sampahnya? Apakah selama ini sudah dilakukan? Kenapa? Ketika kamu menyapu siang hari itu mesti sampahnya banyak banget. Orang-orang tertentu dalam kelasmu kan. Berarti ada beberapa oknum yang di dalam kelas yang tidak. Nah, membuang sampah sembarangan itu sikap tidak bertanggung jawab. Pembuang sampah tak loh itu. Iya. Menjaga kebersihan kelas. Deal apa? Tidak? Deal. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Agung Septio, Handika, Dio, sepakat enggak? Sepakat semua. Gak dengar saya. Sepakat? Oke. Blok kiri, sepakat enggak? Ini kan blok tengah. Tidak terlambat masuk sekolah atau kelas. Komitmen loh, Cah. Nanti pas jam saya kok kamu telat. Aku tidak sepakat. Biar semangat saya dulu. Apa yang akan kita lakukan ketika kamu terlambat? Ini jadi satu loh, terlambat sekolah atau kelas. Tidak usah, Bu. Kalau ini nggak sepakat berarti tak tambahi satu. Sekolah nggak apa-apa. Disiplin. Karena kamu berat masuk yang di kelas toh masukmu. Ya. Oke, yang kelas saya hapus. Tapi sepakat tidak anu kan? Tidak terlambat sekolah kan? Ya. Oke, nggak apa-apa. Tidak terlambat sekolah. Loh, tidak terlambat masuk sekolah, maksudnya pengen telat. Ini sudah masuk di peraturan sekolah soalnya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang tidak sepakat siapa? Terus menurut kamu itu mengumpulkan tugas itu harus seperti apa? Karena terkadang tugas itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, jadi kita memerlukan waktu yang lebih untuk mengerjakannya. Nah itu, sebentar. Kalau itu alasan kamu harusnya bisa dikomunikasikan. Untuk tugas-tugas yang ringan berarti harus tepat waktu. Nggak mungkin mengumpulkan tugas kalau tidak tepat waktu. Terkadang ada salah satu guru atau dua yang sudah memberikan tugas, tapi kita belum selesai itu sudah memberikan tugas lagi. Nah, kenapa kok bisa ketumbuk? Harusnya kalau berjalannya waktu itu harusnya bisa. Contoh tugas breaker. Kamu itu saya dengerin. Tugas breaker, kenapa kok nggak selesai? Karena kamu tuh kalau pas jamnya 5 itu kamu tuh malah seringnya santai-santai saja. Itu loh kayak naik pantai itu loh. Kamu itu udah gercep, oh ini tugasku dong rampung. Berarti aku udah jikok laptop dan dikerjakan. Enggak seperti itu kamu itu. Mengumpulkan tugas tepat waktu? Ya. Nanti apa namanya? Konsekuensinya baru kita pikirkan apa. Ya. Tidak membedakan antar teman. Ya. Disiplin. Ya. Kenapa saya bilang toh, hal yang positif itu selalu membuat kamu itu berat untuk melangkah. Tapi kalau hal yang negatif, ayo dolanan game Cah, kamu langsung melayu, gercep. Tapi ayo garap tugas Cah, wes gak minat. Terkadang olahraga itu adalah sesuatu hal yang positif juga. Kamu itu apa main game itu olahraga?
mengasah otak itu mengasah kemampuan otak. Cah, kenapa toh kalau kamu diajak melakukan hal kebaikan tuh selalu berat kakimu itu loh. Dan kamu tuh nggak cuma berat kaki, kakimu berat itu gara-gara hatimu berat. Kalau hatimu nggak berat itu ya bisa dilakukan. Ayo Cah, garap tugas. Lek digarap bareng itu langsung gas harusnya. Gak, tapi kok sih lah aku tugasnya sok engko kok aku nggak anu ki sik. Mesti gitu, banyak sekali alasan yang kamu katakan. Sulit banget itu. Sekarang karena 7 ini sudah disepakati, tolong sekretaris untuk dicatat ya keyakinan kelas kita, sekretaris. Dah, catat dah keyakinan kelas kita dah. Di sini dah untuk saya dah. Nanti untuk mengingatkan. Sekarang apa namanya konsekuensi yang harus kamu lakukan ketika melanggar peraturan ini atau keyakinan atau kesepakatan kita? Apa? Cah, ketika kamu telat masuk kelas, ketika kamu terlambat masuk kelas, itu kan mengganggu suasana kelas. Itu sudah termasuk kamu nggak menghargai orang lain. Kamu nggak menghargai diri kamu sendiri, tidak menghargai orang lain. Kamu itu sudah melanggar ini. Ketika satu kesalahan kamu lakukan terlambat masuk kelas, kamu sudah melanggar ini. Ya tidak bertanggung jawab, ya tidak disiplin, ya tidak, ya yang ini enggak. Berarti kamu melanggar ketiga keyakinan kelas kita ini. Satu perbuatan itu. Ketika kamu apa namanya tugas mengumpulkan tugasmu tidak tepat waktu, itu kamu juga sudah melanggar ini, tidak disiplin, tidak mengumpulkan tepat waktu, dan juga tidak bertanggung jawab. Dan itu harus ada konsekuensinya. Sekarang saya kembalikan ke kalian. Apa konsekuensinya ketika kamu melanggar kesepakatan kita? Jangan fisik, nggak boleh fisik sekarang ya. Sangu ini apa? Sangu itu nggak harus uang. Ilmu itu juga sangu. Hei Cak, ini tuh yang akan kita terapkan di kelas loh ini. Ida sudah tak suruh nyatet. Ketika ini apa namanya 7 kesepakatan ini dilanggar, apa konsekuensi yang akan kamu lakukan? Konsekuensi yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu. Kok dinasihati itu sudah jelas panjang dan lebar itu nanti. Jangan fisik pokoknya. Dikasih tugas tambahan. Oke, apa konsekuensinya adalah ada yang mengatakan konsekuensi. 1. Mendapat tugas tambahan. Bikin jalan terus bikin dulu. Kalau menurut saya ini enggak harus sedikit atau banyak, tergantung kesalahannya. Ya Allah. 2. Kan saya yang menyuruh menulis. Di sini ada. Ini ditulis nanti. 2. Apa? Karena yang paling enak itu hukuman fisik. Hah? Kan nggak boleh. Jadi ketika yang dilanggar itu adalah keyakinan kelas yang nomor 3, tidak menjaga kebersihan, anaknya mungkin konsekuensinya bisa diminta untuk membersihkan kelas. Seminggu. Selama 1 semester. Kemudian kalau apa namanya? Ini untuk yang ini kan berarti kira-kira ini dia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu kan ini. Iya kan? Kemudian membersihkan kelas untuk yang
Jadi dari ketujuh keyakinan kelas kita ini, kalau kalian melanggarnya, maka yang pertama adalah mendapat tugas tambahan jika dia itu terkait dengan tugas. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kelas kalau terkait dengan kamu melanggar keyakinan yang menjaga kebersihan kelas. Ketika kamu melanggar, tidak bertanggung jawab, kemudian kamu tidak disiplin, kira-kira selain dua ini itu apa yang harus dilakukan? Jangan push up toh. Mungkin kamu berjanji membuat surat pernyataan misalnya. Membuat surat pernyataan bahwa kamu tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana? Ya berarti harus ada tindak lanjut dari situ. Ketika kamu melanggarnya setelah membuat surat pernyataan kok tidak ada perubahan baik, berarti saat itu kamu memang belum memiliki kesadaran diri. Nanti itu ada tindak lanjut yang lain. Dari ketujuh keyakinan kelas kita, apakah ada yang perlu direvisi? Tidak ada kan? Oke, berarti mulai dari semester ini, mulai hari ini, ketika keyakinan kelas sudah kita bentuk, kita kesepakati, berarti kalian harus menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kamu yakini sekarang. Karena sudah sepakat, yakin sudah sepakat ya? Oke, saya nyatakan 7 butir keyakinan kelas ini menjadi kesepakatan kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Karena hari ini kita sudah belajar bersama, belajar banyak sampai kita membuat kesepakatan kelas berisi nilai-nilai keyakinan kelas atau kebajikan, nilai kebajikan yang kalian yakini. Semoga kelas kita menjadi lebih baik untuk selanjutnya dan semoga kalian juga semakin sukses, tercapai apa yang dicita-citakan. Kalau kalian masih ingin bertanya, silakan bertanya kepada saya, bisa lewat chat HP, WA ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf Bapak Ibu karena menyita waktu dengan. Saya di sini cuma mau cerita saja pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan di Indonesia. Dan materi itu bulan ini itu adalah tentang disiplin positif. Jadi sekolah itu diwajibkan untuk membudayakan budaya positif atau membentuk karakter anak itu memiliki disiplin positif. Kalau kata-kata disiplin itu kan kesannya anak-anak dipaksa melakukan sesuatu gitu. Ya, dan itu karena stimulus kita, karena stimulus dari kita, misalnya besok kalau kamu taat, berarti kamu nanti saya hukum, itu stimulus yang negatif. Anak-anak tidak berangkat telat, tapi karena apa? Karena stimulus dari kita, respon mereka, dia tidak berangkat telat. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu sebagai ladang, tempat untuk persemaian bibit. Jadi anak-anak didik kita itu dianggap bibit. Dan kita itu sebagai pak tani. Misal ada 1-2 bibit unggul dan bibit yang tidak unggul. Tapi dipegang oleh guru, misalnya bibit unggul, tapi yang maksud itu benar tidak konsisten. Maksudnya pak taninya itu sembarangan merawat. Kira-kira bibit unggul itu dari manusia yang benar apa tidak? Beda kan? Beda. Kalau bibitnya itu bibit yang biasa, misalnya murahan lah untuk aja. Tapi ditambah oleh guru hebat, mereka bisa menjadi orang-orang hebat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti itu. Kemudian pendidikan itu juga memerdekakan manusia, memanusiakan manusia. Kita tidak boleh lagi melakukan satu perbuatan itu yang bersifat menghargai, memaksa, itu tidak boleh. Jadi kalau di dalam guru penggerak itu kami diajari tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. 5
menerima posisi kontrol. Di situ ada yang namanya posisi kontrol sebagai seorang pendukung. Dan tanpa sengaja kita tuh sering melakukannya. Contoh aja, saya saja lah contohnya. Kalau ada anak telat mengerjakan tugas, saya mesti marah. Ketika pelajaran misalnya, kamu itu bagaimana? Sudah dikasih tugas tapi nggak kamu kerjakan. Itu posisi pembunuh kita. Karena apa? Kita tidak menyadari bahwa anak itu melakukan sesuatu itu karena mereka memiliki alasan. Contoh yang sering kita lakukan juga lah, ketika piket misalnya, ada anak telat sepatunya harusnya hari Senin harusnya hitam, tapi dia pakai udah telat, sepatunya salah misalnya, kita mesti marah gurunya. Kamu itu sudah telat, sepatumu nggak sesuai peraturan, kamu ulang misalnya gitu. Itu hukum dan itu nggak boleh kita lakukan. Karena ketika anak itu ada telat, itu mesti ada alasan. Alasannya apa? Oh Pak, tadi saya telat Pak, karena mau istirahat. Nggak mau tahu pokoknya kalau hari ini kamu nggak bisa pakai sepatu hitam, lepas sepatumu. Itu tidak boleh kita lakukan. Posisi kita kalau seperti itu, si anak akan merasa apa? Merasa bersalah, iya, terus dendam sama gurunya. Oh, kok orang-orang awas weh. Dia memiliki dendam, akhirnya timbul rasa tidak suka dengan guru tersebut. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah sebagai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Misalnya di kelas, kamu tuh nggak kasihan sama saya toh, saya tuh sudah ngajarin kamu capek-capek, kamu nggak paham, kamu nggak kasihan sama saya toh. Nah itu kita itu membuat mereka bersalah. Oh iya belum saja sampai abang bilang kalau kamu terus aku rame, dia merasa bersalah sekali. Kamu nanti kalau nggak kerjakan juga saya kemarin malah sekolah. Itu membuat dia itu, oh iya saya kok ini ya. Itu pun ada akibat yang tidak bagus juga. Karena apa? Dia kakak ini sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol seorang teman. Kadang kita harus gak apa-apa misalnya telat ya, terus gak apa-apa sudah masuk. Mereka itu akan tergantung dengan kita. Tergantung karena kalau setiap kita melakukan kesalahan, gurunya berani. Akhirnya dia tergantung suatu ketika gurunya itu tidak mau belani lagi, dia akan timbul apa? Oh tiba-tiba guru nggak apa namanya nggak friend dia terus aku saya timbul rasa tidak puas lagi di dalam dirinya karena apa dia tergantung dengan guru. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini itu kita posisinya sebagai memantau ketika anak-anak berbuat salah. Contohnya, ayo kemarin kamu sudah melakukan pelanggaran, saya bapak punya buktinya ini. Caranya seperti ini. Itu pemantau dia. Kayak ini. Apa yang Pak kalau kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Stimulusnya seperti ini. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus dan respon. Stimulus itu karena ada perintah, anak-anak merespon, anak-anak merespon dengan tindakan yang mereka inginkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ada stimulus dengan contoh stimulus yang positif harus seperti apa Bapak Ibu? Oh kalau kamu nanti nilaimu bagus, nanti belajar, terus stimulus yang bagus. Tapi itu akan membuat anak apa? Melakukan hal itu karena ada penghargaan itu tadi. Nah itu dianggap kalau menurut dosen katanya penghargaan seperti ini itu malah mematikan kreativitas. Menurut penelitian. Karena apa? Itu ini termotivasi untuk melakukan sesuatu yang bagus. Kenapa? Ada ini dan satu juta itu. Tapi kalau udah ada apa namanya sedikit berkembang kreativitasnya, akhirnya melakukan hal itu yang nggak sesuai. Mungkin karena pengen dapat dia tidak melakukan ATM sama ini tidak modifikasi. Dia kalau modifikasi kalau nggak cuma amati dan disuruh. Kemudian yang paling bagus itu posisi kontrol yang paling kecil itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi kita itu tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah, tapi kita itu harus membuat mereka itu menjadi bersalah. Itu harus kita lakukan, bukan membuat mereka merasa bersalah, tapi membuat mereka sadar
tahap dari seperti itu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah memvalidasi kesalahan, dan yang keempat itu menanyakan nilai. Kalau sekarang itu Berlin juga ada yang namanya peraturan sekolah, tapi yang ada itu adalah keyakinan sekolah, keyakinan nilai-nilai dibagikan hanya misal. Jadi anak-anak dibuat keyakinan. Jadi Bapak Ibu juga bisa awal itu membuat keyakinan juga akan pelajar. Berarti kalau kamu nanti mau mesti bisa aja gimana, kamu gimana. Jadi kalau yang melakukan kesalahan kita belajar lagi. Apakah kamu ingat dan keyakinan kamu kita tidak saling berbagi? Apakah kemarin yang kamu lakukan sudah membuat orang lain dan diri sendiri? Oh belum. Jadi kamu salah atau tidak? Saya salah, saya sadar. Seperti ini. Jadi apa namanya kita nggak boleh anak itu salah, nggak boleh. Harus kita ada bicara, ditanyakan alasannya kenapa kamu melakukan hal ini. Karena setiap orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, tidak mungkin. Ada yang namanya 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kalau salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu perilaku yang mungkin menyimpang atau tidak salah. 5 kebutuhan manusia itu diantaranya adalah ini, ada yang namanya kebutuhan kebutuhan. Kita kalau dalam kondisi sudah seperti apapun masih kita bisa hidup. Seperti saya misalnya kita misalnya ya, kalau saya nggak bisa apa namanya, saya mau membeli sesuatu, saya harus berjuang untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu kalau kita bisa, kita ingin apa? Berarti kita berjuang untuk mendapatkan dan dari sini kebutuhan yang bersifat fisiologis dan kegiatan pemahaman, kemudian komponen kemudian dalam ini maksudnya dari saya ini juga kemudian kita kasih tanya terima. Contoh dalam satu minggu pasangan menjalani. Kemudian ketika kita mau berhubungan yang kayaknya kita ada yang merasa nggak terima di ngomong itu akan terasa orang itu adalah kebutuhan apa sih asli. Kebutuhan dia kan terima. Kalau nggak diterima itu dia akan merasa orang-orang itu yang misalnya anak-anak yang pakai sekali dia pakai itu ada di mana ini itu kalau nggak sampai setengah. Jadi anak yang nggak diterima itu artinya tidak diterima, merasa nggak diterima dia. Bukan salah satu yang dasarnya diterima orang nggak dia merasa nggak diterima di pokok. Dan itu akan menyebabkan suasana yang tidak kondusif dalam kelompoknya, tidak nyaman juga. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan, pengakuan. Anak-anak itu sering yang mampu itu pengennya kita aktif. Oh iya, kamu memang memiliki kemampuan kayak ini. Ya, kemudian ini kemudian dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu itu menjadi kompeten, menjadi terampil, akan prestasi dan keterampilannya. Dihindarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ini memiliki keinginan untuk dianggap yang berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, seperti itu. Jadi dia pengen kemampuan dari aku. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas yang tapi bebas kita bebas. Oh ini nama sih, oh saya ingin mengembangkan diri belajar ini. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mendapatkan yang diinginkan. Kebebasan. Nah ini itu semangat. Contoh kelas itu anak-anak kan kadang sibuk sendiri. Dia main sendiri nggak banyaknya kamu mendengarkan. Karena apa? Ketika belajar itu nggak merasa senang. Dia merasakan
gambar atau keren-keren apapun. Jadi itu otomatis akan ketika kita akan untuk ya ditanya misalnya itu nggak bisa jawab karena pasti itu ini dan saat itu berarti ada kebutuhan yang tidak di hadapannya itu harus kesenangan. Jadi sebagai guru tapi ya beda memang bapak itu. Saya guru penggerak ini belajar main game. Saya bapak itu kita main game. Nanti kalau saya bilang Simon kak, itu apa kata-kata Simon? Simon berkata apa terpikirmu? Nanti kalau tiba-tiba pengajar prakteknya bilang lepaskan kok saya lepaskan enggak masuk saya lepaskan. Ayo, berarti saya salah itu. Ya salah. Karena tadi saya bilang ikuti kata-kata Simon. Ketika lepaskan enggak ada kata-kata Simon, gitu kan? Simon berkata maju jalan, kita sudah jalan maju. Berarti kita kan butuh operasinya mengikuti perintah berhenti bilang, ayo salah. Enggak Simon yang berkata seperti itu. Saya juga fokus nih. Ada ya namanya itu. Ada yang diri saya. Nanti kalau Marika gini ya bapak itu, kalau Marisa gini. Nanti kalau menarik gini. Nanti kalau apa namanya di atas gini. Kalau di atas sekarang gini ya. Itu naiknya cepat berubah tuh. Marika benar di atas. Benar Marika menarik. Itu saya. Itu saya kata pakai kok gitu ya saya lagi tarik jodoh iya saya sampai bisa itu saya akhirnya pertama kali itu untuk supaya saya paling malu saya merasa malu dengan diri saya sendiri ada di Bandung SMP SD kan saya paham anak-anak itu kan kali yang pertama saya agak karena diajak main game karena semua bisa anak jadi mengikuti mereka bisa menyanyi dan membuat kalau saya ketika Zoom bu ini ada yang ngasih apa namanya ini gamenya nggak pernah seperti itu anak-anaknya nggak bisa betul semua di kelas itu kemudian kerjaan debat itu tak praktekkan di kelas anak-anak beragam banget respon ada yang mengikuti video ada yang aneh itu ada mau jangan aneh nggak mau dan kenapa kok kamu nggak suka kamu menganggap kalau itu apa namanya tidak sesuai jurusan itu anaknya kamu gitu katanya. Iya saya bilang memang benar pertama kali saya itu melihat mereka bapak ibu TK seperti itu saya juga merasa itu sih dua kali saya lihat mereka oh begitu terus saya juga berbeda oh tiga kali saya baru bisa mengikuti dan merasa enjoy seperti itu sekarang mungkin lama-lama saya juga kayak SD lama-lama berarti nggak sabar toh sama yang bisa saya lihat mereka memang dan mereka itu dari saya apa namanya ya membaik-baikan mereka semangatnya luar biasa benar baik melihat bagaimana perilaku anak-anak ya segera masuk dulu kemudian bagaimana reaksi bapak ibu guru menanganinya itu benar-benar mengajarkan kita tuh menjadi guru yang benar-benar gitu ya definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mahasiswa itu jarwonya orang menepati panggung itu kuat kuasa aman diri priyogo. Jadi itu anak-anak itu diajarkan. Jadi merdeka itu bukan berarti lepas dari perintah orang lain, tapi mereka juga bisa untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu harusnya dikembangkan motivasi intrinsiknya agar mereka itu memiliki disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Melakukan sesuatu bukan karena motivasi dari luar. Motivasi dari luar tentunya apa? Bisa berupa ancaman, bisa berupa penghargaan. Jadi ancaman itu bisa membentuk anak-anak disiplin, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka waktu panjang. Mungkin saat ini mereka itu mengikuti kita, mengikuti perintah kita. Namun saya yakin ketika kita tidak ada, itu mereka tidak akan seperti yang kita inginkan. Mereka akan kembali ke sifat asalnya.
Jadi menurut dari Wantara itu anak itu memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kita itu diwajibkan untuk menuntun mereka, membimbing mereka untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah sifat dasar mereka. Dan kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi anak-anak itu kita kembangkan, kita bimbing, kita tuntut untuk apa? Bisa mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu. Jadi saya berharap sekolah ini nanti bisa menciptakan disiplin positif untuk anak-anak. Jadi tidak mengatakan mereka salah, tapi membuat mereka itu menyadari kesalahannya. Kemudian membimbing mereka untuk apa? Mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan itu. Sehingga apa? Untuk dalam dirinya itu apa? Kayak nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu kalau jenengan sudah belajar profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, mandiri, pegang rasa, empati, disiplin, itu juga nilai-nilai kebajikan. Dan saya yakin mereka itu meyakini nilai-nilai itu. Mereka nggak mungkin pengen jadi anak yang tidak disiplin, nggak mungkin. Mereka tahu kewajibannya berangkat sekolah itu tiap jam 7 sampai sekolah, mereka sudah meyakini hal itu. Dan ketika mereka melanggar, jangan kita salahkan, tapi kita cari tahu kenapa mereka melanggarnya. Kemudian kita bimbing mereka untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Setelah solusinya muncul, mereka akan menyadari bahwa perbuatan itu salah, mereka akan memperbaiki dirinya sesuai dengan keyakinan, nilai kebajikan yang mereka yakini, dan saya yakin mereka akan membentuk satu pribadi atau memiliki disiplin positif yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan di sekolah. Demikian sekilas cerita dari saya ketika kegiatan guru penggerak. Terima kasih waktunya. Semoga yang mau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan. Dengan melakukan aksi nyata tersebut, diharapkan tercipta sebuah keyakinan kelas atau sekolah tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama-sama, menumbuhkan motivasi intrinsik yang memunculkan kesadaran dalam diri untuk melakukan perbuatan sesuai dengan nilai kebajikan tersebut, sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Guru mampu mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Demikian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.